Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang semua, selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan dan pada khususnya kewirausahaan dalam bidang keperawatan ataupun kesehatan, gitu ya. Oke, Anda pernah dengar yang namanya nurse, ya? Nurse itu berarti perawat. Trainer artinya kita ini punya jiwa kewirausahaan, ya, bisa bikin marketing, bisa bikin bisnis dan lain sebagainya. Itulah sebagai perawat tidak hanya melulu kita melakukan suntik dan sebagainya ya di rumah sakit ataupun di klinik dan puskesmas, namun Anda harus bisa punya jiwa bisnismen begitu ya, seorang perawat yang nurse entrepreneur begitu. Oke. Saudara-saudari semua pasti kenal yang namanya Bapak berdua ini ya. Ini orang sukses ya. Satu Bob Sadino ya, yang ini pengusaha sukses, beliau udah meninggal. Dan Pak Yusuf Hamka ya, yang satu hari itu omsetnya dari jalan tol yang beliau punya ini bisa 50 miliar per harinya ini ya omsetnya. Ini Pak Yusuf Hamka. Ini dia punya seorang pengusaha-pengusaha ya. Kalau mau jadi kaya harus jadi pengusaha begitu ya. Oke. Kemudian strategi kewirausahaan ya, bahwa sekarang di dalam dunia keperawatan tidak hanya kita melulu di rumah sakit, klinik dan puskesmas, namun kita harus punya jiwa kewirausahaan ya, sebagai sampingan kita ya, bisa untuk bisa survive ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Karena gaji kita kadang di rumah sakit kecil atau di puskesmas kecil atau di klinik kecil, sehingga harus punya sampingan ya. Kadang sampingannya itu malah jadi inti begitu. Kewirausahaan strategis adalah bahwa aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dalam pencarian atau penciptaan keunggulan, usaha yang membangun keunggulan daya saing. Ya, berarti ada daya saing. Orang punya sama-sama produk kita, tapi kalau kita punya trik dan strategi yang baik, pasti akan bisa bersaing dengan orang lain. Nah, kemudian pewirausaha dan usaha yang berhasil dan lestari ya pasti kuat dalam dua kegiatan besar itu. Ya, jadi bahwa kewirausahaan itu harus ada semangat ya. Kemudian ada percaya diri, kemudian harus berani dan optimis ya. Makanya kalau Anda ingin lulus juga harus optimis, harus berani, harus semangat, ya percaya diri. Inilah modal penting Anda sebagai seorang mahasiswa perawat begitu. Nah, strategi kewirausahaan keperawatan ya, di mana aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha atau penciptaan keunggulan usaha dalam bidang keperawatan yang membangun keunggulan daya saing ya. Contohnya membuat inovasi seperti merawat luka ya. Sekarang ini ada perawatan luka modern ya kan. Kalau Anda di rumah sakit ya pada umumnya itu ada perawatan luka sederhana menggunakan, zaman dulu pakai betadin ya, tergantung dari penyakit apa, dari tergantung dari lukanya ya, jenis lukanya. Kemudian ada perawatan menggunakan standar itu, perawatan luka menggunakan NaCl. Nah, kemudian ada yang lebih hebat lagi namanya perawatan luka modern atau modern dressing seperti itu. Ini tujuannya agar lebih cepat, lama rawatnya menjadi singkat, dan pasien cepat pulang ke rumah masing-masing begitu ya. Kemudian ada sunat tanpa jarum suntik ya. Sekarang ada sunat itu nggak hanya yang manual zaman dulu, Bapak disunat seperti itu pakai manual gunting dan sebagainya. Namun ada yang sekarang sudah pakai laser. Laser juga sudah mulai ketinggalan lagi. Ada pakai sunat tanpa jarum ya. Kemudian ada lagi yang pakai hipnoterapi yang sekarang terbaru ya. Nah, kemudian postpartum tanpa jahitan ya, orang habis melahirkan tanpa ada episiotominya, dan imunisasi tanpa menangis pada anaknya itu ya. Biasanya itu adalah strategi-strategi seorang perawat ya dalam dunia usaha begitu. Nah, langkah strategi kewirausahaan yang harus dilakukan bagaimana? Bahwa kita harus bisa mempunyai manajemen strategi dan kewirausahaan. Bahwa para
wirausaha menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa, ya. Jadi eh, harus ada jiwa manajemen yang baik. Kemudian ada jiwa inovasi, ada pembaruan, begitu ya. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas ya. Pasti Anda kan sebagai manusia itu oleh Tuhan diberikan akal pikiran. Jadi akal pikiran kita digunakan untuk adanya kreativitas atau membuat inovasi-inovasi yang baru ya, terutama menguntungkan pasien atau pelanggan kita begitu atau konsumennya kita. Kemudian kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan ya, karena Anda sebagai orang yang berilmu ya itu harus punya kreativitas ya. Bagaimana dengan pengetahuan yang didapat dari eh, lembaga formal seperti di kampus, kemudian mungkin ada lembaga pelatihan, ataupun Anda belajar dari YouTube ataupun lain sebagainya. Itu sebagai eh, langkah awal pengenalan cara baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Ya, oh, ini pasarnya sekarang seperti ini. Luka apa sunat biasa itu sakit sembuhnya lama. Sekarang sunat langsung bisa jalan-jalan, bisa lari-lari anaknya begitu ya. Itu Anda harus bisa menerima kenyataan, ada perkembangan zaman seperti itu ya. Kemudian inovasi dipandang sebagai penciptaan sumber-sumber yang berbentuk penemuan kegunaan suatu dari alam. Nah, biasanya kita libatkan mungkin perawatan lukanya menggunakan madu dan sebagainya ya untuk mempercepat sembuhnya itu harus ada inovasi-inovasi yang dipandang menguntungkan pasien dan lebih praktis dan ekonomis begitu. Kemudian yang kedua adalah strategi kewirausahaan, ya, di mana ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan dalam berusaha, ya. Bagaimana Anda membuat perubahan produknya, kemudian strategi yang menyangkut pasarannya, ya Anda menyangkut pasarnya pasar apa? Ini orang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, kalau menengah ke bawah, Anda harus punya trik and triknya kayak apa begitu ya. Oh, ini saya karena ini biasanya anak-anak yang nggak mampu. Jadi Anda turunkan harganya walaupun ya untungnya sedikit. Tapi kalau sedikit tapi yang apa pasarannya kita banyak sama-sama juga untung begitu ya. Jadi pasaran yang kita arahkan mau kemana strateginya, targetnya ke siapa begitu. Kemudian kemampuan untuk memperoleh modal. Nah, jadi Anda kalau mendapatkan modal untuk usahanya itu dari mana dulu begitu ya. Kalau Anda sudah punya uang, kemudian punya apa tempat usahanya begitu ya. Kalau seandainya punya ruko begitu atau punya rumah ya, kemudian di depannya mau dibangun ada satu petak untuk tempat untuk sunat atau perawatan luka juga bisa begitu ya. Kemudian analisis sumber daya manusia. Nah, ini kalau Anda pertama Anda sendiri ya, tapi lama-lama Anda kok pasiennya banyak, maka akan merekrutlah mahasiswa-mahasiswa akhir ataupun mahasiswa yang baru lulus Anda ajarkan begitu untuk menjadi tenaganya Anda begitu. Stafnya Anda begitu ya. Kemudian analisis pesaing. Ya, ternyata saya lihat kanan kiri kita belum ada yang melakukan perawatan luka modern ya. Berarti Anda bisa. Kemudian ada hitan modern juga bisa begitu ya. Ada pijat bayi ya, massage bayi, spa bayi belum ada, kalian bisa buat begitu. Nah, kemudian analisis kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan. Ya, maksudnya ini usaha bukan usaha besar kayak CV ya, tapi usaha kecil-kecil yang Anda itu Anda tetap sebagai big bossnya begitu ya. Bos besarnya ya tetap Anda begitu ya. Jadi harus punya strategi yang mumpuni begitu ya. Jangan sampai modal awal bisa untuk jalan-jalan, untuk gaya hidup itu akan cepat bangkrut kalau begitu ya. Kemudian penentuan harga produk, ya penentuan harga produk bahwa pasarannya kalau di Jawa segini 100, berarti kalau di Papua 150 karena berbeda ya. Kayak secara UMR-nya pun begitu. Secara demografis dan biaya hidup di sini mahal gitu. Kemudian interaksi perusahaan dengan masyarakat, ya bahwa kalau
ini ya biasanya Anda kalau sudah jadi punya usaha mandiri kadang nanti ada CV-CV ya obat-obat kayak Fibron kemudian apalagi tuh yang di alat-alat medis itu biasanya akan mendekati Anda begitu untuk menawarkan produknya begitu. Kemudian ada SCT dan sebagainya. Kemudian pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas begitu. Ini juga harus Anda perhatikan dengan baik-baik. Selanjutnya adalah yang ketiga strategi kewirausahaan. Berbeda dengan manajemen kewirausahaan yang menitik beratkan pada lingkungan internal perusahaan dan bersifat taktis ya. Strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal, aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal ya bahwa ini harus menggunakan keputusan strategis di mana berada pertama di pasar dengan produk baru ya. Jadi kalau yang sekarang banyak itu adalah perawatan luka, kemudian apa hitan modern, kemudian spa untuk bayi ya, kemudian ada manicure pedicure dan sebagainya yang sedang berkembang ya. Jadi produknya dari mana? Kemudian Anda bisa analisis eh, buatan mana yang bagus begitu. Posisikan produk baru tersebut pada relung pasar ya, niche market yang tidak terlayani ya kan. Kemudian pasien saya lihat ini di Jayapura juga dengan adanya ya oh, peningkatan globalisasi pasien di Jayapura juga banyak yang penyakit DM sekarang itu, diabetes mellitus itu banyak sekali. Nah, Anda biasa kalau di rumah sakit lihat sampai tulang-tulangnya kelihatan, uratnya kelihatan begitu ya. Ini kalau pakai perawatan luka modern itu lebih cepat sembuh begitu pasiennya dibandingkan pakai NaCl biasa seperti itu. Kemudian fokuskan pada produk pada relung kecil tetapi ya bisa bertahan ya bahwa Anda jangan terlalu mahal-mahal kalau usaha tapi sedikit tapi berjalan terus rutin gitu ya. Mengalir tiap bulan, tiap minggu, tiap hari itu lebih baik daripada cuma dapat pasien 1 bulan 1 kali begitu. Usaha bisa menurun. Mengubah karakteristik produk, pasar atau industri yang ada di sekitar kita ya. Iya, Kemudian mungkin saya tidak strategi ini salah. dilakukan dengan mengubah produk yang sudah ada dengan cara menciptakan manfaatnya bagaimana, kemudian meningkatkan nilai inovasi yang Anda lakukan, ya, beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan, begitu ya. Ada mungkin kalau Anda supaya bisa survive ya, tadi bahwa kalau ada rawat luka ya, kalau di tempat lain 150 kamu korting jadi 130 itu senang sekali begitu ya. Ada itu orang potong rambut kalau tempat lain 50 atau 45 ribu dia hanya 35 ribu dia pasti bisa bertahan dengan apa harga segitu. Itu kan dia marketing cara apa strategi dia bisa untuk bertahan tapi bisa untuk bayar rukonya dan sebagainya. Itu adalah strategi-strategi orang berusaha sebagai pengusaha begitu ya. Pemilihan lahan unggulan, kewirausahaan perawat. Nah, bahwa lahan yang ada sekarang ini sebagai perawat, ya, bahwa perawatan luka, ada sunat, ya. Kemudian ada perawatan kolostomi, ya. Kolostomi itu kan tidak semua orang keluarga bisa merawat pasiennya, sehingga kadang kalau orang-orang kaya itu justru perawatnya yang dipanggil ke rumah untuk merawat luka dari saudara atau penderita yang mengalami kolostomi tersebut, ada luka kolostominya. Nah, perawatan bayi ya, spa, ya, ada perawatan lansia, kemudian anak yang ADHD ya, atau anak yang kebutuhan khusus gitu ya, Down syndrome dan sebagainya. Nah, kemudian perawatan jenazah, ya. Perawatan jenazah ini sangat menjanjikan, ya. Apalagi kalau kita tinggal di Jayapura ini, kan kadang orang dari Jawa dikirim ke Jawa, ada di Makassar, di Makassar, ya, dan sebagainya. Itu ada perawat Sugiono namanya di rumah sakit Yowari itu tiap ini pasti dapat terus itu pasien yang mau dikirim ke Jawa begitu. Di salah satu usaha perawat itu kewirausahaan ya. Hanya bermodalkan formalin, kemudian apa abokat-abokat yang besar ya untuk ambil darah apa ambil apa masukkan formalinnya begitu, kemudian insersi
Bukovena kalau ibaratnya pemeliharaannya sudah mampet begitu ya karena sudah agak lama meninggalnya begitu. Bagus juga itu. Saya lihat sudah berapa 10 tahun terakhir saya lihat di sini nih Pak Sugiono sering banget untuk apa melakukan perawatan jenazah untuk kirim. Kemudian perawatan home care ya. Anda punya home care di rumah untuk rawat luka dan sebagainya. Kemudian sewa jual alkes, artinya Anda punya alat-alat medis kayak kruk ya, tongkat, kemudian ada brankar dan sebagainya, ada alat-alat nebulizer begitu, ada penyewaan kalau di Jawa itu ya. Tidak hanya sewa rental mobil, rental motor, tapi rental alat-alat kesehatan juga ada. Bahkan kalau di Jawa itu malah ada sewa HP ya, HP mahal, iPhone dan sebagainya itu kan ada suatu bentuk usaha itu ya. Kemudian pelayanan jasa kecantikan. Ya, Anda kan sudah diajarin bagaimana untuk menjadi cantik bukan sampai hanya pakai pemutih begitu ya. Pelayanan jasa ambulan. Nah, ambulan juga ada. Kemudian pelayanan konsultasi kesehatan. Nah, ini kalau pelayanan konsultasi kesehatan biasanya orang apa nih spesialis jiwa sering melakukan konsultasi kesehatan. Kalau kita biasanya gratis gitu ya. Nah, kemudian tahapan ketertarikan pelanggan terhadap produk usaha, ya bahwa orang akan pertama ada atensi, ya perhatian, ya itu dari usaha melihat, ya promo yang Anda gunakan, ya orang melihat promo Anda, ya bisa di Facebook, TikTok, WA, status dan sebagainya ya sosial media yang sekarang ini kan masih gratis. Nanti kalau ke depan ada pajak untuk online juga bahaya sekali ya. Jadi Anda harus bisa menangkap peluang-peluang usaha itu. Bapak dulu waktu S2, saya pulang sering ke pasar Tanah Abang, ya. Itu ramai sekali tahun 2014 2015. Sekarang 2021 2002 kemarin 2003 waktu mau umroh belanja ke pasar Tanah Abang itu sudah sepi ya karena tadi orang lebih banyak lewat online. Jadi eh, kita itu berjualan di online lebih murah dan mudah dan nggak ribet begitu daripada berdesak-desakan ke pasar begitu. Kalau kita pintar bisa untung, tapi kalau kita nggak pintar buntung. Artinya ini bahwa ketipu sama penjualnya kadang begitu. Makanya sekarang itu pasar Tanah Abang sudah sepi begitu. Pasar-pasar lainnya sama dengan apa itu Ramayana, Matahari itu di Jawa juga sudah mulai hilang gitu ya. Kemudian ada interest setelah Anda melihat ya orang itu melihat si konsumen itu akan interest tertarik sehingga akan mengunjungi website Anda, menghubungi Anda dan sebagainya. Itu adalah usaha setelah Anda melakukan promo-promo begitu. Kemudian desire, ada hasrat ya. Orang akan bertanya lebih jauh dan memberikan kontak mereka, menawar barangnya begitu ya. Itu dari kata desire, hasrat ingin memilikinya begitu ya. Kemudian ada action. Nah, setelah itu ke action akan melakukan tindakan, dia akan membeli barang kita begitu ya, menjadi pelanggan kita begitu. Jadi Aida namanya disingkat. Aida Lela bukan ya? Nah, kepada siapa menjaga hubungan baik ya? Anda jangan hubungan baik dengan pacar doang, tapi hubungan baik dengan orang tuanya dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang ahli marketing ya jiwa wirausaha, emang nggak semua sih orang bisa punya jiwa wirausaha begitu ya. Kepada siapa menjaga hubungan baik ya bahwa ini sebagai perusahaan Anda harus bisa ke suppliernya, ke masyarakatnya, ke pemerintah ya, ke kreditor kalau Anda sudah semakin besar usahanya, ke stakeholder ya, ke terutama ke ke customer atau konsumen pelanggan kita, ke pemiliknya, manajernya ya. Ini semua harus Anda kuasai ya.
Kadang kita lihat waktu jadi mahasiswa dia mahasiswa ke pendiam. Tiba-tiba dia punya salon, tiba-tiba dia punya usaha. Itulah karena mereka kadang ada bakat atau talenta, talent dari dalam tubuh kita ini kadang yang bisa tahu hanya kita sendiri, kemampuan kita sendiri begitu. Jadi bakat itulah yang harus Anda kembangkan. Kemudian strategi pengembangan usaha keperawatan, ya, di mana layanan antar jemput pasien, ya, tadi layanan antar obat, layanan ke rumah pasien, ya, layanan sewa alat kesehatan, layanan BPJS hingga klinik, ya, vaskes tingkat pertama, ya, kalau Anda punya klinik itu bisa bekerja sama juga dengan BPJS, ya, layanan penjualan obat murah atau generik, ya, yang penting ada surat izin yang legal. Kemudian layanan telehealth, ya, dan telenursing itu sudah banyak, ya. Telenursing, telehealth ini. Kemudian ada layanan pembukaan cabang pembantu layanan kesehatan berkelanjutan. Ini strategi pengembangan usaha keperawatan yang bisa Anda lakukan. Nah, bahkan kalau Anda jadi eh, yang namanya provider, ya, kalau ada pelatihan PTCLS yang Bapak sering lakukan itu Bapak juga bentuk wirausaha. Kemudian ada wound care, nih Bapak ada wound care, ya, permintaan di apa rumah sakit DGI, rumah sakit Oksibil, itu Bapak marketing jauh-jauh sampai ke pedalaman-pedalaman sana itu. Itu cara, ya. Jadi jiwa tidak hanya melulu jadi dosen, tapi kita harus bisa melebarkan sayapnya begitu ke daerah-daerah. Dan harus bisa promo tadi, ya. Promonya bagaimana. Kemudian ada komisi itu marketing-marketing, diskon-diskon itu terus diberikan begitu. Ya. Nah, kemudian Anda sebagai jiwa wirausaha, sebagai pengusaha, ya, perhatikan hal ini dalam berwirausaha. Do yang harus Anda lakukan, don yang tidak boleh dilakukan. Ya. Yang pertama bahwa merencanakan langkah terbaik dalam memulai usaha, mulai dari menentukan produk dan layanan, analisa pasar, strategi marketing, akan perencanaan keuangan, kemudian segera realisasikan perencanaan bisnis yang sudah ditetapkan, ya. Jadi bahwa emang apa harus ada usaha, usaha itu harus ada modal dulu, ya. Jadi kalau kita ngomong panjang kali lebar tapi nggak ada modal gitu namanya omdo, omong doang gitu, ya. Bukan omdu gitu. Kalau omdu itu kan artinya lakukan begitu, ya. Dalam merencanakan bisnis jangan hanya memikirkan kemungkinan terbaik saja, tapi juga kemungkinan terburuk agar lebih siap, ya. Jadi Anda harus siap gitu. Plus minusnya, ya. Jadi ada dampak negatif, dampak positifnya, kemudian kelebihan, kekurangannya, ya, bahwa saya kalau usaha ini kemudian apa akhirnya akan bangkrut atau apa nggak berjalan, kalian sudah siap, ya. Jangan hanya melihat senangnya saja, apa konsumennya banyak, tapi pas akhir Anda nggak dapat apa-apa, ya, stres begitu bisa, ya. Jadi jangan melihat hanya senangnya saja atau yang baik-baiknya saja, tapi kemungkinan buruknya harus Anda hadapi supaya Anda secara mekanisme coping, pertahanan diri Anda itu baik, tidak stres begitu, ya. Kalau enggak akan bisa masuk rumah sakit jiwa dong. Kemudian jangan habiskan waktumu dalam pencarian ide itu sendiri karena semakin cepat memulai semakin dekat dengan kesuksesan, ya. Sama dengan Anda melakukan pekerjaan. Kalau semakin cepat membuat askep, semakin selesai tugasnya, semakin tidak menumpuk beban beban askep yang selanjutnya seperti itu sama. Jadi sama orang usaha itu harus dimulai dari awal, kemudian segera berproses, jangan mager. Kalau mager ya bagaimana Tuhan mau kasih rezeki begitu, ya. Kemudian atur uang kas, rencanakan arus kas dan hitung laba rugi untuk memaksimalkan keuangan. Jadi Anda harus punya rancangan biaya yang matang begitu, ya. Kalau nggak matang banyak usaha-usaha itu yang bangkrut. Dulu ada klinik di Pasar Lama itu bagus sekali. Saya waktu tahun 2019 ini klinik sampai kayak puskesmas, kayak rumah sakit.
Ternyata, nah itu karena nggak diimbangi dengan jiwa kewirausahaan yang baik, maka bangkrut. Klinik itu sekarang jadi Alfamidi atau Indomaret, ya apa? Saga itu yang di Pasar Lama Sentani itu. Nah, kemudian yakin bahwa apa yang kamu harapkan atau inginkan dapat tercapai. Nah, itu. Tapi Anda harus yakin begitu ya, melakukan segalanya itu untuk berwirausaha. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, don't artinya tidak boleh dilakukan, larangan, dilarang ya. Memulai usaha tanpa business planning ya, bahwa Anda punya usaha apa mau bikin usaha tapi nggak ada planningnya, ya sudah cepat bangkrut. Kemudian lama untuk take action. Nah, kemudian Anda lama untuk mengambil tindakan action gitu. Lama-lama jadi nggak jadi, lama-lama habis modalnya. Menganggap kegagalan adalah hal yang mengerikan. Nah, ini Anda sebelum bergerak sudah akan terjadi gagal. Ya Tuhan akan ada ini apa dorongan negatif jadinya, aura negatif dalam pikiran Anda begitu ya. Ide tanpa eksekusi ya, Anda ada ide tanpa eksekusi atau omong doang gitu ya. Tidak mengontrol pendapatan dengan baik. Nah, Anda pas lagi untungnya banyak, pasiennya banyak begitu ya. Anda gaya hidupnya hedon begitu ya. Jadi sampai lupa uang apa modalnya kepake. Pas yang namanya usaha itu tidak akan naik terus ya. Dia naik turun. Sehingga Anda harus bisa saving uang itu untuk pada saat pilot. Ya, seperti sekarang kan efisiensi anggaran itu sangat mempengaruhi semua dunia usaha. Ya, jadi sangat terasa sekali tahun 2025 ini ya. Kemudian tidak percaya diri. Nah, Anda mau usaha nggak percaya diri, ya sudah, nggak akan jalan gitu. Oke, dan sudah juga sampai sekian dan terima kasih. Oke, sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang nggak memperhatikan ngobrol sendiri nih. Ada Terima pertanyaan? kasih, Bapak. Ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Bapak.